Dua statistik mengesankan sang jenderal lini tengah baru AC Milan, Tijani Reinders. Dua statistik positif menyoroti penampilan impresif Tijani Reinders dalam start pertamanya di pertandingan kompetitif bersama AC Milan, di mana Rossoneri meraih kemenangan atas Bologna dengan skor 2-0. Reinders berhasil menarik perhatian sebagai salah satu pemain terbaik dalam laga yang berlangsung di Stadion Renato Dell'Ara Selasa dini hari tadi. Ini juga ditegaskan oleh sorotan media cetak dan tanggapan di media sosial. Dalam penilaian pemain, ia menerima skor 6,5 yang menggambarkan penampilannya sebagai berikut. Berperan penting dalam assist gol kedua dengan bergerak cerdas ke kotak penalti. Reinders menunjukkan pergerakan pintar di seluruh lapangan dan memberikan kontribusi dalam fase pertahanan. Hal ini sangat berarti. Namun ada dua statistik yang melampaui ekspektasi dan memperlihatkan peran pentingnya dalam pertandingan tersebut. Pertama, berdasarkan data resmi Liga, Reinders menjadi pemain dengan jarak lari terjauh dalam pertandingan ini. Pemain asal Belanda keturunan Indonesia itu sejauh ini telah menempuh jarak 12,8 km dalam laga tersebut. Jarak yang diambil Reinders pada pertandingan ini juga menduduki posisi ketiga dalam peringkat pemain dengan jarak tempuh terjauh seluruh Eropa selama musim 2022-2023. Sebagai perbandingan, Tonali mencatatkan jarak tempuh tertinggi pada 12,4 km. Statistik ini hanya memperkuat kesan bahwa Reinders bukan hanya pemain yang mampu memberikan kontribusi penting dalam serangan dan kreativitas, tetapi juga memiliki ketangguhan fisik yang luar biasa. Kehadirannya dalam lapangan memberikan energi tambahan bagi AC Milan dan menjadi faktor kunci dalam meraih kemenangan dalam laga tersebut. Statistik kedua adalah berdasar data dari Opta Paolo yang mencatatkan bahwa Reinders adalah gelandang pertama AC Milan yang berhasil menyelesaikan sebuah pertandingan Serie A tanpa satupun umpan yang gagal. Sejak awal catatan ini pada musim 2004-2005, ia telah mencoba memberikan umpan sebanyak 28 kali, dengan 28 semuanya umpan sukses. Tijani Reinders adalah harapan baru AC Milan. Dengan kekuatan fisik dan keakuratan umpannya, pemain berdarah Maluku ini telah sedikit mengobati duka Milanisti yang kehilangan Sandro Tonali beberapa waktu lalu. Gara-gara ulah konyol, Rafael Leao dapat cedera di laga Bologna versus AC Milan. Rafael Leao dapat cedera gara-gara ulah konyol di laga Liga Italia musim 2023-2024 antara Bologna versus AC Milan, Selasa 22 Agustus 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan Liga Italia musim 2023-2024 antara Bologna versus AC Milan yang berlangsung di Stadion Dell'Ara tersebut, Rafael Leao mengalami cedera. Hal tersebut dialami oleh Rafael Leao setelah menendang bola dengan jauh setelah wasit telah meniup tanda berakhirnya laga Bologna versus AC Milan dalam pekan pertama Liga Italia musim 2023-2024. Tepat setelah wasit yang memimpin pertandingan itu, Luca Pairetto, meniup peluit panjang, Leao langsung tersungkur di tanah. Dilansir dari Sampre Milan, keadaan di atas terjadi karena Rafael Leao diduga mengalami kram pada akhir laga AC Milan kontra Bologna di Liga Italia musim ini. Terbukti, rekan satu tim bomber berusia 24 tahun tersebut langsung menghampiri dan lantas meregangkan otot kakinya. Kendati demikian, Leao diyakini tidak mengalami masalah yang cukup serius pada kakinya, sehingga dirinya diprediksi bisa bermain di laga yang akan dilakoni AC Milan selanjutnya. Rafael Leao akan menjadi salah satu pemain penting yang dimiliki oleh Stefano Pioli dalam skuad AC Milan pada musim ini. Terlebih lagi, AC Milan akan membutuhkan peran Rafael Leao, mengingat selanjutnya Rossoneri akan menjamu Torino. Bahkan Stefano Pioli menyebut bahwa Rafael Leao adalah salah satu pemain AC Milan yang memiliki kekuatan super.
Rafael Leao merupakan salah satu pemain AC Milan yang dijadikan starter oleh Stefano Pioli dalam laga melawan Bologna pada pekan pertama Liga Italia musim 2023-2024. Bahkan Rafael Leao dimainkan oleh Stefano Pioli secara full time atau hingga pertandingan AC Milan kontra Bologna berakhir. Meskipun tidak bisa mencatatkan namanya di papan skor, tetapi Rafael Leao tetap menunjukkan eksistensinya dalam laga tersebut. Tercatat Leao mampu membukukan torehan 2 tembakan ke gawang Bologna yang dijaga oleh Lukas Skorupski. Bahkan penyerang berpaspor Portugal tersebut mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran dan sisanya mampu diblok oleh pemain Bologna. Dengan catatan itu, Stefano Pioli menyebut jika Rafael Leao adalah salah satu pemain AC Milan yang sangat dekat dengannya. Selain itu, Pioli juga menganggap Rafael Leao adalah pemain yang memiliki kekuatan super untuk permainan AC Milan. Saya berbicara dengan Rafa setiap hari. Saya mencoba membuatnya mengerti bahwa dia punya potensi, buka Stefano Pioli. Potensinya bahkan bisa disebut sebagai kekuatan super yang harus tersedia untuk tim, tambah Pioli dikutip dari Sampre Milan. Jika kita semua mengerahkan segala kemampuan, membuat pergerakan tanpa bola yang baik, saya yakin kita akan mendapatkan kualitas yang sempurna, pungkas pelatih AC Milan itu. Rapor pemain AC Milan usai bungkam Bologna, Reinders solid, Pulisic nggak ada obat. AC Milan sukses membuka Liga Italia Serie A musim 2023-2024 dengan kemenangan solid atas Bologna pada Selasa 22 Agustus 2023 dini hari waktu Indonesia Barat lalu. Lesakan dari Oliver Giroud dan Christian Pulisic cukup untuk Rossoneri membawa pulang poin penuh dari Renato Dall'Ara dan meninggalkan papan skor bertuliskan angka 0-2. Tentunya ini adalah star yang diinginkan oleh AC Milan usai menjalani bursa transfer musim panas konsumtif. Tidak kurang dari 110 juta euro telah mereka gelontorkan untuk mendatangkan 8 pemain baru, yang 3 diantaranya langsung menjadi starter kontra Bologna. Terbukti, ini adalah rapor para penggawa AC Milan dari giornata pertama Liga Italia musim 2023-2024 dengan data acuan WarScore. Mike Mignolet mendapat rating 8,4 meski para pemain baru AC Milan seperti Christian Pulisic, Tijani Reinders, dan Ruben Loftus-Cheek jadi sorotan utama di laga melawan Bologna. Namun Mike Mignolet tetap bisa punya momennya sendiri. Kiper asal Prancis tersebut tampil disiplin dan akhirnya membawa pulang clean sheet alias nirbobol meski gawangnya jadi sasaran 5 tembakan on target. Davide Calabria mendapat rating 6,9. Setelah melewati sebagian besar musim lalu dengan cedera, Davide Calabria kembali mengenakan ban kapten dan memimpin AC Milan lagi. Penampilannya tidak buruk, namun tidak spesial pula. Pertahanannya di sisi kanan cukup patut dipuji dengan menuntaskan 2 tackle dan 2 potongan. Malik Thiaw mendapat rating 7,2. Diplot sebagai duet Fikayo Tomori di jantung pertahanan, Malik Thiaw membantu AC Milan pulang tanpa kebobolan dari kunjungan ke Italia Utara. Sejumlah umpannya salah sasaran, namun di beberapa kesempatan dapat dimaafkan akibat minimnya opsi pemain tujuan. Fikayo Tomori mendapat rating 6,7. Diharapkan menjadi pemegang komando lini pertahanan. Tomori justru beberapa kali tertangkap tidak berada dalam posisi semestinya. Bek asal Inggris tersebut jarang melakukan marking pada pemain Bologna yang berada di posisi berbahaya. Beruntung AC Milan tetap bisa menang pada akhirnya tanpa kemasukan. Theo Hernandez mendapat rating 6,9. Diharapkan bisa memberikan energi di sayap kiri. Theo Hernandez justru terlihat kehabisan bensin, terutama pada paruh kedua. Suhu di Bologna yang mencapai 35 derajat Celcius tampaknya mempengaruhi performa bek sayap 25 tahun itu.
usai hanya bisa menuntaskan 78% umpannya tanpa membuat satupun umpan kunci. Ruben Loftus-Cheek mendapat rating 6,7. Dari 3 debutan yang menjadi starter untuk AC Milan, Ruben Loftus-Cheek jadi yang paling tidak menonjol. Sepertinya gelandang Inggris tersebut masih coba menyesuaikan diri dengan kompetisi dan tim barunya. Ia tampak banyak terlibat dalam perebutan bola dan menggunakan keunggulan fisiknya untuk menang. Poin positif yang bisa terus dikembangkan ke depannya. Radek Krunic mendapat rating 7,0. AC Milan tampil tanpa gelandang bertahan murni di Renato Dell'Ara, dan ketika mereka sedikit rapuh di area sentral, jelas itu bukan salah dari Radek Krunic. Krunic tetap tampil di atas standar dan bahkan bisa menjaga akurasi operannya di atas 95%. 2 tackle dan 2 potongan juga semakin menambah poin plus untuk legiun asal Bosnia ini. Tijani Reinders mendapat rating 7,6 dengan 1 assist untuk gol pembuka cetakan Oliver Giroud. Tijani Reinders boleh dianggap punya debut yang memuaskan untuk AC Milan, terutama dengan mobilitas tingginya. Midfielder Belanda berdarah Indonesia tersebut punya akurasi umpan 100% dari 28 plus 1 take on sukses. Bagi Reinders, ini bisa menjadi motivasi besar untuk karir kedepannya di Italia. Christian Pulisic mendapat rating 8,2. Bintang utama di laga ini, dan Christian Pulisic memang pantas mendapatkannya. Gol yang ia cetak di menit ke-21 sangatlah luar biasa dengan melepas sepakan keras dari luar kotak penalti. Pulisic tampaknya nyaman bereuni dengan Giroud yang sempat bermain dengannya di Chelsea, dan kombinasi keduanya di lini depan membawa banyak optimisme bagi Milanisti. Oliver Giroud mendapat rating 7,9. Oliver Giroud mendapat rating 7,9. Giroud lagi-lagi belum bisa berhenti membuktikan kenapa AC Milan terus-menerus mengandalkannya meski kini telah berusia 37 tahun. Insting gol serta line up play jempolan dari bomber Gaek Prancis ini masih memukau seperti musim lalu, dan tentunya ia siap untuk memimpin lini serang Il Diavolo Rosso tanpa kurang satu apapun. Rafael Leao mendapat rating 7,5. Pemain terbaik AC Milan dalam 2 musim terakhir yang satu ini agak kesulitan untuk berkembang melawan Bologna semalam. Following barter, Rafael Leao hanya punya sejumlah momen nyaris yang sepertinya masih bisa diwajarkan, mengingat Liga Italia baru menjalani pekan pertamanya.